Asini roha madihamu do dame nasian di bata mata cian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 tertulis pada 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di pagi Tuhan ini bagai-bagai somon nanidok ni rohani nadeba alai lapas rohana midahamu ai di pagi rohana nain unang manyan mago ageise nain matahe saruna saat Tuhan baun ni rohan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menunggu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi bagi orang-orang yang tidak kreatif, memakai waktu, kesempatan ketika menunggu untuk pemenuhan terhadap janji, terhadap satu hal. Termasuk di dalamnya, dalam nats ini, bagaimana para pengejek yang akhirnya bisa membuat orang-orang percaya pada waktu itu imannya menjadi tergoncang. Dan tidak hanya pada masa lalu, tetapi hingga masa kini, saat ini, ada banyak pandangan, ajaran tentang hari Tuhan. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang masuk ke dalam perangkapnya, yang mencoba mengambil apa yang menjadi hak daripada Tuhan, yaitu dalam penentuan hari Tuhan, hari kedatangannya yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Memang hari Tuhan itu menjadi sesuatu yang menarik dengan tujuan supaya setiap orang boleh mempersiapkan diri dengan baik tentang kedatangannya yang kedua kali. Namun perlulah kita ingat, sama juga seperti dalam Alkitab di ayat 10 disebutkan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yesus juga pernah mengatakan bahwa hari kedatangannya kedua kali seperti pencuri dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang yang kedua kali. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang percaya adalah di tengah kehidupannya menantikan Yesus datang yang kedua kali secara proaktif, di mana mengisi waktu kesempatan yang dianugerahkan Tuhan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, sehingga orang yang percaya tidak sibuk untuk mengkalkulasikan jamnya, waktunya, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya, tetapi justru sebelum kedatangannya kedua kali, itu adalah momen kesempatan yang indah bagi kita untuk boleh terus berkarya sambil menantikan dia datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu yang disebutkan dalam nats ini, ketika ayat 4 disebutkan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Demikianlah pandangan-pandangan, pikiran-pikiran
yang mencoba untuk menggoncang keyakinan iman daripada banyak orang tentang hari Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, maka kita bisa terperangkap di dalamnya dan kemudian seolah-olah menganggap bahwa Tuhan itu ingkar janji ketika para pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu mengajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi yang melenceng, yang justru bertolak belakang dengan mencoba mengkalkulasikan, menghitung-hitung kapan waktunya, kapan saatnya, dengan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini justru mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lupa disebutkan di ayat 8b bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti suatu hari. Itu mengingatkan kita perhitungan waktu kita, perhitungan saat kita. Kesempatan itu ternyata tidak sama antara perhitungan kita secara duniawi dengan perhitungan Allah. Menurut kita dalam 1000 tahun itu satu masa, satu periode waktu yang cukup panjang oleh karena mengingat kesementaraan kita. Tetapi justru bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan seperti satu hari. Itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Oleh karena itu kita perlu hati-hati bahwa tidaklah benar dan tidaklah tepat seperti yang disebutkan tadi, bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalaupun Tuhan belum hadir, belum datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi seluruh dunia ini, ternyata itu adalah momen, waktu dan kesempatan bagi kita untuk boleh bertobat, untuk boleh melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, untuk boleh mengevaluasi kehidupan kita, mengevaluasi diri kita, sehingga dengan demikian kita tidak terjebak di dalam ajaran-ajaran palsu, namun senantiasa terus siap sedia dan berjaga-jaga kapan saja dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Apakah datang dengan penghakiman seluruh alam semesta ini, atau datang melalui kematian pribadi lepas pribadi, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Dia. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Sama seperti ketika Dia menjanjikan kedatangannya untuk menyelamatkan manusia, ada butuh waktu yang cukup panjang. Ribuan tahun janji itu disampaikan dan ditepati oleh Allah. Ternyata Tuhan juga menepati janjinya. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita memakai setiap waktu, setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, dan tidak mengizinkan iman kita menjadi tergoncang, terpengaruh oleh ejekan-ejekan, oleh ajaran-ajaran palsu tentang kedatangannya yang kedua kali. Mari persiapkan diri dengan baik, nantikan Dia, yang pasti bahwa Dia akan pasti datang ke tengah-tengah dunia ini. Sudah siapkah kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.